Pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal digunakan hanya sebesar 35% di dalam kehidupan manusia. Sisanya, yaitu 65%, manusia menggunakan komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan seperangkat tanda yang terstruktur dan berupa kata-kata atau bahasa. Bahasa mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah penamaan atau labeling. Artinya, merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menggunakan penamaan dalam komunikasi. Sebagai contoh, manusia menamakan meja adalah meja. Manusia menamakan kursi adalah kursi. Lalu tujuan kedua yaitu tujuan interaksi yang merujuk pada berbagi gagasan, emosi, simpati dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah transmisi informasi yang merujuk pada penyampaian informasi dalam komunikasi. Sebagai contoh, bahasa digunakan sebagai percakapan sehari-hari, di mana manusia biasanya menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi antar manusia. Selain itu, bahasa juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan pertama, bahasa bersifat terbatas, sedangkan realitas tidak terbatas. Tidak semua bahasa tersedia untuk merujuk pada objek. Contohnya, keterbatasan bahasa pada penamaan warna. Terdapat banyak spektrum warna, tetapi tidak semuanya bisa diberi nama. Sebagai contoh, ada 6 jenis warna merah, yaitu merah muda, merah mawar, merah darah, merah kecoklatan, merah marun, dan merah senja. Masih banyak spektrum warna yang tidak bisa disebutkan oleh bahasa, sehingga kita untuk mendesain menggunakan angka pada warna. Begitu pula dengan kepintaran seorang manusia. Bahasa tidak bisa mengukur kepintaran manusia secara pasti. Bagaimana orang yang kurang pintar, bagaimana orang yang sangat pintar, bahasa tidak bisa mengukur itu semua. Lalu, keterbatasan bahasa yang kedua adalah bahasa bersifat statis, sedangkan realitas di kehidupan ini bersifat dinamis. Contohnya, ada bahasa-bahasa baru yang terus bermunculan di kehidupan manusia. Ada bahasa artis, bahasa gaul, bahasa alay, bahkan ada bahasa wanita dan bahasa pria. Ini semua adalah contoh-contoh di mana realitas atau kehidupan yang berubah-ubah memunculkan makna-makna bahasa yang baru. Keterbatasan bahasa yang ketiga adalah bahasa bersifat ambigu. Sebagai contoh, penggunaan kata-kata berat. Tubuh orang itu berat, kepala saya berat, ujian tadi berat, makanan berat, dan sanksi berat. Hal ini mencontohkan penggunaan kata berat yang digunakan pada kalimat-kalimat tersebut mempunyai arti yang berbeda. Hal ini disebabkan interpretasi yang berbeda memunculkan makna yang berbeda pula. Keterbatasan keempat, yaitu bahasa bersifat bias budaya. Maksudnya, dalam setiap budaya, kita mempunyai arti-arti kata yang berbeda. Sebagai contoh, kata amis dalam bahasa Sunda yang berarti manis. Apabila di bahasa Jawa, amis mempunyai arti bau yang tidak enak seperti bau ikan. Hal ini adalah contoh real dari budaya yang berbeda-beda memunculkan makna yang berbeda-beda pula, seperti kata-kata amis. Keterbatasan kelima adalah bahasa menghasilkan pencampur adukan fakta, penafsiran, dan penilaian. Pada keterbatasan kelima ini, bahasa berhubungan erat dengan persepsi. Sebagai contoh, apabila kita melihat seseorang yang ada di depan laptopnya,
kita akan berpersepsi bahwa orang itu sedang mengerjakan tugas kuliah. Namun, kita tidak tahu bahwa orang tersebut sedang memainkan sebuah game. Ada dua klasifikasi komunikasi dalam bahasa. Yang pertama, komunikasi konteks tinggi. Di komunikasi konteks tinggi, pesan bersifat implisit, tidak langsung, berbelit-belit, dan tidak terus terang. Dalam komunikasi konteks tinggi, pesan yang sebenarnya tersembunyi dalam komunikasi nonverbal. Sebagai contoh, apabila kita ingin makan, kita tidak berbicara langsung bahwa kita ingin makan. Contohnya, kita memegang-megang perut kita, lalu bilang, apakah tidak ada yang lapar? Yang kedua adalah komunikasi konteks rendah. Dalam komunikasi ini, pesan bersifat eksplisit atau langsung, tidak menggunakan kode, tidak berbelit-belit, dan berterus terang. Apabila manusia lapar, dia akan langsung bilang bahwa dia lapar, tidak berbelit-belit, dan tidak menggunakan kode-kode tertentu. Itu tadi penjelasan tentang komunikasi verbal. Saya Dana, sampai jumpa.